الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yakni membahas kitab Khulasatul Nurul Yakin min Hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Jumat sore ini Allah curahkan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada pimpinan alam yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di masa yang pertama kita sudah membahas tentang siapa itu Rasulullah SAW. Di masa yang pertama sudah dijelaskan tentang kehidupan Rasulullah SAW, siapa ibunya, kemudian siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa pamannya, sampai beliau pada akhirnya dicintai, kemudian dihormati oleh kalangan orang-orang Quraisy. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan materi. Dari sedikit kita membahas Ad-Dawril Awal tentang ringkasan di masa yang pertama. Pada usia berapa Nabi ditinggalkan oleh ibunya? Berapa? 6 tahun. Usia berapa Nabi ditinggalkan oleh kakeknya? 8. Kemudian setelah kakeknya wafat diganti oleh siapa masa berapa? Paman. Siapa nama paman Nabi? Abu Thalib. Apakah Abu Thalib seorang yang kaya raya? Tidak. Abu Thalib pamannya Nabi seorang yang fakir. Apakah Nabi saat itu merengek minta ini minta itu? Tidak. Tapi Nabi memiliki sifat qanaah. Karena sifat qanaahnya Nabi, Allah luaskan rezekinya Abu Thalib karena kehadiran Nabi Muhammad. Ya. Itu sedikit kita bahas di masa yang pertama Nabi Muhammad SAW. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dawr Tsani, masa yang kedua, min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Ini bab ke-12. Ada 4 poin. Lama balaghal arba'in, tatkala berumur 40 tahun, min umrihi, dari umur Nabi, ba'athahullah, Allah mengutus siapa? Allah mengutus siapa? Mengutus Nabi.
Ya, perhatikan. Lamma balagul arba'in, tatkala berumur 40 tahun min umrihi, dari umurnya Nabi, ba'athahu, di sini bukan kepada malaikat Jibril tapi kepada Nabi Muhammad. Ba'athahu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyiran. Apa makna basyiran? Memberi kabar memberi kabar gembira, wa nadhiran, dan penyampai tentang ancaman. Ya. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun, Allah mengutus Nabi sebagai pembawa kabar gembira, Nabi pun yang menyampaikan tentang ancaman-ancaman dari Allah. Wada'iyan, kemudian Nabi mengajak ilal haqqi, kepada kebenaran, biiznihi, karena izin Allah, dengan perintah Allah, wasirajam munira, kemudian sebagai pelita yang memberikan penerangan. Wasirajam munira ada dalam Quran. Wada'iyan ila Allah biiznihi wasirajam munira. Ya. Itu. Jadi Nabi diutus oleh Allah ketika usia 40 tahun sebagai pembawa kabar gembira, sebagai penyampai ancaman tentang apa yang ketika manusia tidak melaksanakan perintah Allah. Nabi pun mengajak kepada kebenaran, dengan izin Allah Nabi menjadi pelita bagi seluruh umat manusia. Ya. Wa qad budi al-wahyu, turunnya wahyu pertama kali birru'yas shadiqah, penglihatan Nabi yang nyata. Ya. Jadi turunnya wahyu pertama kali Allah memberikan penglihatan Nabi yang nyata. Fakana la yara syai'an, kemudian Nabi tidak melihat sesuatu bi naumihi, pada tidurnya, pada mimpinya, illa tahaqqaqa bi yaqatihi, kecuali mimpi tersebut ketika bangun nyata. Jadi kalau Nabi bermimpi, ya tidak ada melihat dalam mimpinya suatu apapun kecuali dari mimpi tersebut nyata terjadi. Ya, nyata. Jadi ketika bangun Nabi memimpikan ini, Nabi memimpikan itu real, benar-benar terjadi. Makanya ada sebagian orang yang mengkaji tentang tafsir mimpi, ya, ada itu. Kemudian nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ruhul amin, yakni ruhul siapa ruhul amin itu? Nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam ar-ruhul amin, turunlah ruhul amin. Siapa ruhul amin? Siapa? Anak SMA? Jibril alaihis. Jadi ruhul amin ini nama lain dari malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, kemudian beribadah di gua Hira. Jadi ketika Nabi di gua Hira, turunlah malaikat Jibril atau yang disebut dengan ruhul amin. Awas jangan sampai salah lagi. Ya, jangan sampai salah lagi. Siapa ruhul amin itu? Nabi Muhammad SAW. Ruhul amin itu malaikat Jibril. Turun untuk apa? Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'allamahu, kemudian malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa, bagaimana yahdin nas, memberikan petunjuk kepada manusia as-siratal mustaqim, menunjukkan kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus. Gimana nih kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini loh begini cara memberikan petunjuk kepada umat manusia.
Karena manusia yang didatangi, yang dijumpai berbagai macam karakter, berbagai macam orang, pastinya berbeda-beda ketika berhadapan dengan engkau. Maka Jibril alaihissalam menuntun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yurshiduhum ila tiba'id din al-qayyim, kemudian menuntun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama al-qayyim, ad-dinil qayyim, agama yang benar. Ittiba ini mengikuti, ya. Nabi menuntut mereka umat manusia untuk masuk ke dalam agama yang lurus, agama yang benar, yakni agama Islam. Ya. Jadi dakwahnya Nabi itu benar-benar luar biasa. Bagaimana prosesnya Nabi ketika setelah menerima wahyu, ketika setelah pasca usia 40 tahun sampai wafatnya Nabi. Jadi turunnya wahyu yang pertama kali kepada Nabi, Nabi diberikan dulu penglihatan yang nyata bahwa setiap kali Nabi mimpi atau tertidur, ketika bangun tidak ada satupun dari mimpi itu yang tidak terjadi, semuanya terjadi. Ya, nanti akan kita bahas ketika tidurnya Nabi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sebagai pembawa kabar gembira, sebagai penyampai tentang bahwa ini loh bahayanya kalau kita tidak menaati perintah Allah. Ya. Apakah kaum Quraisy, orang-orang jahiliyah pada saat itu langsung menerima dakwahnya Nabi? Tentu tidak. Ya. Ada prosesnya, ada prosesnya. Ya, itu bab yang ke-12. Ya, kita lanjutkan ke bab yang ke-13. Ini berkaitan tentang keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Halatul Arabi qabla al-Islam, permulaan atau keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Kadal Arab, orang-orang Arab pada saat itu qabla Islam, sebelum adanya Islam, musyrikin. Mereka musyrik adalah yang dilakukan, syirik orang yang melakukan. Musyrikin, mereka musyrik, ya'budun al-asnam, mereka beribadah, sujud kepada berhala. Ya. Jadi orang-orang musyrikin pada saat itu, orang-orang Arab, mereka disebut musyrikin. Kenapa disebut musyrikin? Karena menyekutukan Allah. Sebelum datangnya agama Islam, patung-patung itu besar-besar. Para patung dalam Quran ada yang terkenal dengan patung Lata dan Uzza. Ya. Ada patung Lata dan Uzza, itu patung besar. Ya, diabadikan di dalam Al-Quran untuk apa? Sebagai peringatan. Ya. Jadi sebelum datangnya agama Islam, orang-orang Arab dulu mereka menjadi kaum musyrikin karena menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Ya. Lalu kemudian apa? Wa yuqaddisunaha, kemudian mereka menganggap bahwa patung-patung itu suci. Ya. Jadi orang-orang terdahulu sebelum agama Islam, mereka betul-betul memuliakan patung tersebut, yang mereka anggap bahwa patung ini punya keramat, patung ini suci. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Wa kanu yaqtuluna auladahum, kemudian mereka membunuh anak-anak mereka khaufan, karena mereka takut minal ju', anak-anak mereka kelaparan, wal faqri, kemudian menjadi miskin. Karena saking fakir ilmunya orang Arab dahulu sampai membunuh anaknya.
Karena apa? Takut mereka kelaparan, kemudian menjadi miskin. Karena saking miskinnya, gak punya makanan, gak punya gandum, gak punya makanan orang dulu. Akhirnya mereka membunuh, ya, membunuh mereka saking takutnya. Bayangkan kalau sekarang seperti itu bagaimana ya? Ya, Insya Allah karena umat Islam ini sudah betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa lagi? Wa yadfinuna banatin. Mereka membunuh atau mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Bayi yang baru lahir, bayi perempuan dikubur hidup. Ya. Wahunna hayyatun. Kenapa? Karena mereka malu mempunyai anak perempuan itu khasyatal 'ari wal 'aib. Karena mereka takut perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang memiliki aib. Jadi orang Arab dahulu kalau punya anak perempuan itu disangkanya mereka itu adalah aib. Ya, karena saking fakir ilmu sebelum kedatangan Islam. Orang baru oang tiba-tiba dikubur hidup-hidup. Berbeda sekarang. Ya. Ini saking fakir ilmunya orang-orang terdahulu. Nah makanya pentingnya kita mempelajari ilmu agama di dalam Islam di usia dini. Ada kitab Akhlaqul Bani, Akhlaqul Banat yang memang khusus membahas masalah akhlak-akhlak anak laki-laki dan perempuan. Ya. Satu poin lagi, wa kanu mutanafilina. Mereka itu senang berselisih. Harus resepnya tuh adu omong terus orang-orang terdahulu. Ya. Jadi ada masalah kecil mereka langsung berselisih. Mutasyajirina. Kemudian ada hal-hal yang kecil, ada hal sepele diperbesar. Ini ciri orang musyrik di sana. Yuharibu ba'duhum ba'dan li'awhal asbab. Segolongan mereka pun apa ini? Saling memerangi golongan yang lain tanpa sebab. Jadi orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam, mereka itu sudah berselisih, perkara-perkara kecil diperbesar. Yuharibu, mereka memerangi ba'duhum ba'dan, sebagian dari golongan mereka li'awhal asbab, tanpa sebab apapun. Nah, hati-hati nih santri. Teman antum gak punya salah apa-apa, tiba-tiba nendang, tiba-tiba mojok, masuk kamar, jerbet, duduk, jedar, tetis deh. Ya, hati-hati. Ya. Ini orang-orang terdahulu. Ketika sudah Islam masuk, maka berubahlah sedikit demi sedikit. Dari yang tadinya kebiasaannya mereka berselisih, kebiasaannya mereka saling gunjing, kebiasaannya mereka membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup karena dianggap mereka itu adalah aib. Ketika datangnya agama Islam, nah, mulai rubahlah. Karena apa? Melihat akhlak karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak, kita sudah ini dulu.